Shalom, selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, di mana saja pun berada. Saya menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim buat kita semua di mana saja pun berada. Ya, baik yang ada di gunung-gunung, yang di lembah-lembah, di pantai-pantai, di kota-kota, bahkan di mana saja pun berada yang saya kasihi di dalam nama Bapak Yosua Amasya Elohim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya lagi membawa video di dataran tinggi, dan inilah pemandangan di dataran tinggi melihat daerah-daerah di sekitar dataran tinggi ini. Dan yang ini adalah danau. Ini danau. Danau semua. Inilah pemandangan di Papua. Semua ini yang kentara kayak air-air sana itu danau. Biarlah pada saat ini kita di mana saja pun berada dilindungi dan diberkati oleh Bapak Yosua Amasya Elohim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita berbincang-bincang santai seperti biasa, berbicara tentang alam roh. Tetapi dalam bincang-bincang santai ini, kita jangan tanggapi komen-komen dari ular-ular, dari naga-naga, mereka yang suka mendakwa-dakwa, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh, yaitu Ibu Fei. Percuma kita bicara alam roh sama pada mereka, mereka tidak mengerti, karena mereka memakai logika manusia yang kosong, yang buta dan tuli, yang telanjang itu, yaitu angku jasmani dan angku rohani yang sombong. Jikalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada firman, mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jangan Bapak, Ibu, saudara-saudari kira bahwa Bapak, Ibu mau tetap hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, bilang nanti pindah alam bertobat. Jangan Bapak, Ibu berpikir-pikir seperti begitu, karena pada saat kalau kiamat dunia dihancurkan, baru Bapak, Ibu bilang, saya bertobat pas di alam roh. Jangan Bapak, Ibu, sebab kalau dunia sudah kiamat, sudah dunia dihancurkan, sudah tidak ada untuk ini pengampunan dosa lagi. Kalau dunia sudah dihancurkan, itu saatnya untuk menghakimi setiap orang melalui perbuatan-perbuatannya yang ada di dalam dunia ini. Jadi, mulai dari sekarang, kita harus mengambil kesimpulan dalam arti pertobatan yang sungguh-sungguh secara pribadi. Jangan kita angku rohani dan jasmani, tidak boleh.
Kalau orang-orang yang ngaku jasmani dan rohani, yang ular-ular yang tidak mau bertobat, mereka akan mendapat bagian di dalam api neraka. Dunia ini cuma sementara, cuma titipan Tuhan Bapa Yahweh untuk kita umat manusia hadir di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh adalah satu roh. Sebagaimana manusia juga, dia bukan cuma sendirian. Dia mempunyai 3, yaitu darah, air, dan roh itu sendiri. Jadi 3. Tetapi kalau saja jasmani, mereka lihat cuma 1, yaitu manusia biasa. Tetapi kalau secara roh ada 3 yang di dalamnya. Jadi intinya kita jangan melihat apa yang kita bisa lihat secara jasmani, tetapi kita harus melihat secara rohani. Rohani itu yang bawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu bisa memerintah bersama Bapa Yahweh di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kerajaan surga dan bumi yang baru. Ini saatnya kita melihat pribadi kita masing-masing orang melalui cara hidupnya, apakah dia sudah melakukan kehendak Tuhan Yesus Bapa Yahweh yang difirmankan di dalam firman kebenaran. Sebab firman kebenaran ini yang bisa menjadi firman, yaitu ditulis dalam buku atau Alkitab. Dan firman ini yang telah menjadi manusia, yang terdiri dari darah dan daging, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang telah menebus dosa-dosa umat manusia. Dan Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh itu akan datang kembali ke dunia yang kedua kali, mengambil serupa dengan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yaitu setengah manusia ilahi dan setengah manusia dunia, untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun setelah Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berumur 25 baru memerintah langsung sebagai raja di atas segala raja, sesuai dengan permintaan dari mempelai Bapa Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapa Yahweh. Dan kami para malaikat pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga mempelai Bapa Yahweh yang cantik mempesona di hatinya. Oleh karena itu, bagi iman-iman Thomas, Petrus, Yudas zaman sekarang ini yang tidak percaya, bertobatlah, sebab Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh akan datang kembali ke dalam dunia ini, mengambil serupa darah dan daging. Jikalau Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh datang di atas awan-awan dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, maka manusia yang terdiri dari darah dan daging maka akan gosong alias mati, meninggal dunia. Sebab jikalau Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh datang dengan para malaikat secara dengan tubuh malaikat, tubuh rohani, maka semua dunia akan hancur balau. Jadi Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, mengambil serupa dengan darah dan daging dari mempelai Bapa Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapa Yahweh, yaitu Ibu Fei.
Banyak ular-ular, cacing-cacing yang tidak percaya, mereka menanya kembali kepada penjaga dan pelindung Ibu P, yaitu malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael. Mereka bertanya-tanya, sebab malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael dengan malaikat Uriel sudah ada di dalam dunia ini, yaitu di Indonesia. Inilah malaikat kami yang berbicara, malaikat Mikael, yang ambil serupa dengan darah dan daging, sebagaimana anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini mengambil serupa dengan darah dan daging. Inilah malaikat kami yang berbicara, malaikat Mikael. Malaikat Mikael mensalam, menyapa semua yang ada dalam dunia ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak, ibu, saudara-saudara, teman-teman yang tertidur, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Ini bukan waktumu engkau tertidur di dalam dosa-dosamu. Tetapi bangunlah, bangunlah, bangunlah dari segala kelakuan-kelakuanmu yang burukmu. Bangunlah, bangunlah, bangunlah. Sebab malaikat Mikael ini akan membuka sebagian rahasia kecil, yaitu, tetapi ini sebenarnya bukan rahasia kecil, tapi rahasia terbesar. Adalah pada saat dunia akan dihancurkan dan api yang akan di dalam tanah ini akan keluar. Sebab dunia yang sekarang ini tercipta oleh api. Pada saat dunia yang tercipta dengan air sudah dihancurkan pada zaman Nuh dengan air bah. Tetapi bumi yang sekarang terdiri dari api. Dan malaikat Mikael maka membuka sebagian dari api itu. Pada saat penghancuran api dunia ini dengan api yang di dalam tanah, Mikael akan ada di dalam angin, yaitu angin tornado yang dahsyat, yang terdiri dari api. Mike dalam Yesus, nah iblis. Malaikat Mikael akan di dalamnya dan akan memimpin api itu untuk menghancur dunia ini. Jikalau umat manusia pada saat itu bertobat, maaf, sudah tidak lagi waktu untuk kesempatan kau bertobat. Itu saatnya untuk penghakiman. Dan orang-orang yang hidup dalam dosa, yang angku jasmani, angku rohani, yang sombong bukan main, mereka akan mendapat bagian di dalam api neraka. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Khususnya bagi orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Memang firman, mereka tahu firman. Apakah mereka sudah jadi pelaku-pelaku firman? No. Mereka bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka menjadi pengkhianat firman. Firman itu cuma mereka bicara di mulut. Untuk mencari apa? Mamon. Ini bukan saatnya untuk kamu tertidur, umat-umat manusia. Khususnya orang Kristen, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Jangan engkau menutupi kebenaran firman yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang bekerja pada zaman baru ini. Akan terdiri dua kerajaan di dalam dunia ini, yaitu kerajaan 66 dan kerajaan 77. Yang diperintahkan oleh iblis dan Bapak Yahweh sendiri di kerajaan 77. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah, bertobatlah bagi setiap orang yang masih hidup di dalam dosa. Ini bukan waktu untuk engkau berdiam diri. Ini saatnya untuk engkau bangkit. Jika mereka kami bicara firman, dia kenyang oleh kebenaran firman kami. Oleh karena itu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah engkau ular-ular waludak, pengkhianat-pengkhianat cinta yang suka menghina pekerjaan Roh Kudus.
Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan berbaliklah kepada firman. Ini teguran keras yang disampaikan oleh malaikat Mikael. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatnya. Hai ular-ular beludak. Hai Thomas, Petrus, Yudas Iskariot yang tidak percaya pada zaman baru ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jikalau engkau tidak bertobat, tempatmu ada di api neraka. Engkau jangan dikuasai oleh iblis untuk memuaskan hawa nafsumu. Uang-uang yang diberikan oleh gereja itu kebanyakan engkau menggunakan untuk hawa nafsumu. Engkau berselingkuh di hotel-hotel, engkau berselingkuh di pantai-pantai, engkau berselingkuh di mobil-mobil, berselingkuh di pasar-pasar, berselingkuh di mana saja. Kami melihat, sebab mata malaikat, mata Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus, termasuk Roh Kudus, selalu melihat kejahatan-kejahatan manusia yang ada di dalam dunia ini. Jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan dapat bagian di dalam api neraka. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, dengarlah suara yang disampaikan oleh malaikat Mikael. Engkau punya uang banyak, berikanlah kepada mereka yang memerlukan. Jangan berikan kepada janda-janda yang umur baru 20-30 yang memuaskan hawa nafsu. Jika engkau memuaskan hawa nafsu mereka, maka engkau juga akan mendapat bagian di dalam api neraka. Ini teguran keras, dan inilah makanan rohani, makanan dewasa, ganda dan besi. Ingat, gada dan besi yang disampaikan oleh malaikat Mikael. Oleh karena itu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Engkau semua yang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Oleh karena masih di sisa waktu yang ada ini, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai engkau tertinggal di kerajaan. Karena perbuatan dari dosa-dosamu yang sangat menjijikkan di mata kami. Oleh karena itu, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Karena firman itu Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan hidupmu. Malaikat Mikael tidak pernah membicara pelan-pelan lagi. Itu karena engkau, angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Jangan anggap engkau pintar. Engkau pintar cuma secara duniawi, tetapi tidak pintar secara surgawi. Ilmu-ilmu duniawi akan binasa di dalam api neraka. Tetapi jika engkau bertobat, engkau akan dapat belas kasihan dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan dapat bagian di dalam kerajaan surga. Kami para malaikat mengikut perintah dari Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kami para malaikat masih hidup di bab? Itu karena kami taat kepada firman, kepada Bapa Yahweh. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktumu. Jika penyesalanmu akan datang belakangan baru engkau menyesal, maaf, itu bukan kesalahan dari kami para malaikat. Kami para malaikat sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa Yahweh. Kami tidak menyimpan. Kami lepas suara kami untuk manusia. Kami menyayangi manusia satu sama dengan yang lain. Kami tidak membeda-bedakan antara satu sama dengan yang lain. Tetapi manusia duniawi yang angku rohani dan angku jasmani membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, engkau ular beludak, cacing-cacing,
Yudas, Yudas, Thomas, Thomas, Petrus, Petrus zaman now, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Ingat, imanmu yang menyelamatkanmu. Kami para malaikat menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, karena rohnya ada di dalam kami para malaikat. Kami tidak meminta Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mendukung kami, memuji kami, sebab Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman harus memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya kita memuji dan meninggikan namanya. Amin. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini sangat emergensi, yaitu jikalau Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak berpegang kepada firman, maka engkau tidak akan mendapat bagian di dalam keselamatan itu. Oleh masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, demi bagi nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Imam Mahdi, yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di dalam dunia ini. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, buangkanlah keegoisan hatimu yang jahat, yang fitnah, buanglah semua itu. Berbagilah kasih kepada sesama manusia. Sebab di mata Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kami diajarkan oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, tidak membeda-bedakan satu sama yang lain, tidak membeda-bedakan agama. Sebab agama ini dibuat oleh iblis untuk memisahkan umat manusia dari hadapan Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena masih ada waktu, bertobatlah, 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 engkau semua yang masih hidup di dalam dosa. Sampai saat ini, malaikat kami tetap berbicara kepada umat manusia sebelum dia akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan sorga dan bumi yang baru. Tidak bosan-bosannya malaikat Mikael kami berbicara, bertobatlah, 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 umat manusia yang masih hidup di dalam dosa. Bertobatlah, 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 karena baru sebagian kecil orang bertobat, belum 100%. Bertobatlah, 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 engkau semua yang masih hidup di dalam dosa-dosamu. Ingat, dosa-dosamu tidak akan membawa keselamatanmu. Iblis tidak membawa keselamatanmu, tetapi Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkanmu. Jadi kami para malaikat mengikuti perintah dari Bapa Yahweh. Jikalau orang itu dia berpegang kepada firman dan orang itu dapat celaka, dan perintah Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, untuk kami para malaikat menolongnya, kami akan menolongnya. Karena itu kami berpegang kepada kebenaran firman. Karena kebenaran firman itu yang telah menciptakan kami, yang telah menciptakan segala ciptaan, baik yang ada di bumi, surga, bahkan neraka bumi yang baru. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah, 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 bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa, bagi mereka yang masih hidup di dalam hawa nafsu, yaitu
Ingat Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu punya kekayaan, Bapak Ibu tidak membagi-bagi, itu sama saja Bapak Ibu menyembah berhala. Bapak Ibu, kekayaanmu tidak akan membawa keselamatan bagi hidupmu. Yang bawa keselamatan bagi hidupmu adalah imanmu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada botol vaksin itu, Iblis 66, atau percaya kepada Bapa Yahweh. Pada saat Bapak Ibu sudah bertobat dan tertinggal dalam kerajaan 66 karena telah minum jus itu, Bapak Ibu harus bayar harga. Bapak Ibu bayar harga sampai pada kesudahannya. Kalau Bapak Ibu sudah bayar harga sampai kesudahannya, Bapak Ibu akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, menjadi bayi-bayi rohani. Mintanya susu. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan untuk memuji, cuma bisa susu. Oi. Meskipun di dunia ini engkau punya umur 70 sampai 100 tahun ke atas, di sana kau jadi bayi-bayi. Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus minta memuji, engkau minta oi. Minta susu. Karena engkau di dunia ini engkau terlalu banyak sombong, angkuh jasmani dan rohani. Oleh karena masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah dan berbaliklah kepada firman. Sebab firman itu yang akan menyelamatkanmu. Firman Isa Al-Masih, Imam Mahdi, yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh dan kami para malaikat pun mengasihi orang Muslim. Kami tidak membeda-bedakan antara satu sama dengan yang lain. Memang kami para malaikat hadir di dunia ini, hidupnya sederhana, dihina, dicaci maki. Tetapi jika mereka pindah alam, mereka akan berharap pada kami. Kenapa mereka berharap pada kami? Karena mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mengutus kami para malaikat ya untuk menolong mereka. Jika mereka tidak berpegang kepada firman dan mereka minta tolong kami, kalau Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus tidak mengizinkan, kami para malaikat tidak akan melakukan kehendak kami sendiri. Kami taat kepada firman. Karena firman itu yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita muji-muji dulu. Saya muji-muji baru kita lanjutkan dengan cara firman. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Yahweh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Puji Bapa Yahweh. Maaf Bapak Ibu, bicara firman, malaikat kami dikenakan oleh firman kami. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh.
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di hati kami. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Bapak bisa rasa kuasanya paling dahsyat. Tubuh duniawi tidak bisa menahan ini. Kuasa Bapa Yahweh sangat dahsyat. Kalau tubuh Mikael kuat menahan. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Karena Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil, sabar Bapak Ibu, dan cara yang sukar, bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata. Tapi burung elang. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila itu kuasa Bapa Yahweh benar datang. Bila Roh Bapa Yahweh turut bekerja.
cara yang mustahil dan cara yang sukar. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja, cara yang mustahil dan cara yang sukar. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kuasa mujizatnya nyata, mujizatnya nyata. Karena roh Bapa Yahweh turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Bapa Yahweh turut bekerja di antara kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan buang-buang waktumu, waktu yang Bapa Yahweh beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan buang-buang waktumu, waktu yang Bapa Yahweh beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini harus jadi berkah. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, Malaikat Mikael melihat di alam roh bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun yang sudah berdiri di dalam dunia ini, bahwa Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah lahir di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus masih bayi-bayi, itu kuasanya itu sangat dahsyat, melebihi dari cahaya dari Mikael yang diberikan oleh Bapa Yahweh dari Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat kuasanya, terang, lebih dahsyat. Tidak diberikan, tidak bisa
sebut oleh apa-apa. Kalah kuasa dunia. Kuasa dari Bapa Yahweh, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus sangat dahsyat. Oleh karena masih ada waktu bagi orang-orang yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Sebab firman itu yang akan menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Firman itu yang menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara, teman-teman semuanya. Melalui imanmu berpegang kepada mereka. Tidak lama lagi jikalau orang-orang tidak bertobat, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, malaikat Uriel, dan mereka semua para malaikat sudah di dunia ini, mereka yang akan menggoncang dunia ini. Jikalau mereka menggoncang dunia ini, apakah manusia bisa menahan amarah dari Bapa Yahweh? Tidak bisa, bukan? Oleh karena itu, kepada imam Thomas, Yudas, Petrus zaman now, bertobatlah, 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 dan berbaliklah kepada firman. Jangan angkuh rohani dan jasmani. Buanglah kesombong egoisanmu. Berbagilah kekayaanmu sehingga engkau juga bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Meskipun harus seperti bayi-bayi, ya tidak apa-apa. Atas anugerah engkau bisa dapat bagian karena engkau sudah bayar harga. Bapak Ibu, tidak kuat tubuh dunia ini menahan kuasa dari Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tubuh Mikael, tubuh malaikat bisa tahan, tapi tubuh dunia ini tidak bisa. Ini saja baru kemuliaan dari Bapa Yahweh. Tubuh duniawi saja sudah tidak mampu, ngos-ngosan. Tetapi kalau Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang tidak mau bertobat memegang nama Bapa Yahweh, hidupmu akan mati. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman tidak mau bertobat dan memanggil nama Bapa Yahweh, maka hidupmu akan binasa. Kalau hidupmu sudah binasa, artinya sudah tidak ada untuk pertobatan. Hidupmu sudah binasa, bahwa dunia ini sudah dihancurkan. Sudah tidak ada pertobatan. Semuanya akan mendapat bagian di dalam api neraka. Semuanya kalau tidak bertobat. Khususnya kepada ular-ular, cacing-cacing, Thomas, Petrus zaman now, Thomas, Yudas yang tidak bertobat akan mendapat bagian di dalam api neraka. Pasti banyak orang iri hati sama malaikat Mikael. Karena malaikat Mikael membongkar rahasia kejahatan dunia ini. Banyak itu hamba-hamba iblis. Dulunya mereka hamba Tuhan, tapi karena mereka ikut iblis, menerima vaksin tanda 66, mereka sekarang jadi hamba iblis. Uang-uang mereka kebanyakan mereka gunakan untuk hawa nafsu, berselingkuh di dalam gedung gereja, istrinya orang berselingkuh, sama batuan selingkuh sembunyi, diam-diam, jangan ada yang buka ya rahasia kita. Saya tahu rahasiamu, engkau rahasia saya, kita diam-diam ya. Kita berselingkuh.
berselingkuh di hotel-hotel, berselingkuh di pantai-pantai, berselingkuh di mobil, berselingkuh di pasar, berselingkuh di tengutang, di pantai-pantai, di tempat-tempat gelap. Kita lakukan ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada kamera. Tetapi tidak ada yang tahu. Tiblis-iblis cacing-cacing, sudah zaman now. Keturunan ular beludak, bertobatlah ya. Kami para malaikat tahu juga. Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kami para malaikat tahu. Kami para malaikat hadir di mana saja pun berada. Baik di tempat gelap, tempat terang, kami para malaikat hadir. Jika Bapak Ibu lihat tubuh kami, tubuh malaikat yang ada di dalam manusia ini, dia itu bekerja dalam 3 alam. Dia bisa di dunia ini, alam kegelapan, alam surga. Jangkauannya itu luas. Pelayanannya luas di 3 alam. Mau iri? Silakan. Dosa, ingat, bertobat. Ular-ular, cacing-cacing, batus-batus zaman now, Thomas-Thomas, yang menghina-menghina pekerjaan Roh Kudus. Jika engkau tidak bertobat, kebagianmu dalam api neraka. Hai ular-ular, cacing-cacing, Thomas-Thomas, sudah zaman now, bertobat. Yang menghina-menghina kemilan dari secara ilahi, Ibu P yang mempesona di hatinya Bapak Yahweh, dan kami para malaikat pun melindunginya. Jikalau Bapak Yahweh Tuhan Yesus Kristus memerintah kami membunuhmu, jangan mempersalahkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yahweh jahat, malaikat jahat, hatimu yang jahat, hatimu iblis-iblis, cacing-cacing, Thomas-Thomas, sudah zaman now, Petrus-Petrus yang tidak mau bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Bertobatlah, bertobatlah, berbaliklah kepada firman. Bertobatlah, 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 berbaliklah kepada firman. Firman itu yang akan menyelamatkan hidupmu melalui iman percayamu. Kamu taruhkan kepada firman itu. Bertobatlah, tidak bosan-bosannya malaikat Mikael menyampaikan bertobat dengan tubuh duniawi, sehingga tubuh duniawi tidak bisa menahan kuasa Bapa Yahweh. Tubuh duniawi menahan tidak bisa, suaranya pal. Kuasa Bapa Yahweh sungguh dahsyat bukan. Bertobatlah bagi setiap orang, yang khususnya orang-orang Kristen yang masih angkuh jasmani. Kami para malaikat datang ke dunia mengambil serupa dengan segambar manusia, merendahkan diri dengan pakaian seadanya. Jikalau kami tampil dengan pakaian surgawi, maka duniawimu tidak akan bisa melihat kemuliaan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah bagi setiap orang
yang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah, berbaliklah kepada firman, firman yang menyelamatkan hidupmu. Melalui imanmu, percaya kepada siapa itu. Percaya kepada botol yang manis itu, atau percaya kepada firman yang hidup, yang menciptakanmu, yang dapat menyelamatkanmu. Bersandarmu kepada siapa? Botol yang manis atau kepada firman yang hidup, yang akan menyelamatkan hidupmu. Bertobatmu, percayamu taruh kepada siapa? Firman atau botol yang manis itu? Pribadimu, bertanyalah secara pribadi. Hidup imanmu yang menyelamatkanmu, bukan pendeta, bukan gembala, bukan pastor yang menyelamatkanmu, tetapi imanmu yang menyelamatkanmu. Bertobatlah, Petrus zaman now, Thomas zaman now, Yudas zaman now. Bertobatlah, bertobatlah, berbaliklah kepada firman, berbaliklah kepada firman. Jikalau engkau tidak bertobat, jikalau engkau tidak bertobat, di meja pengadilan firman, kami para malaikat, 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 tidak bertanggung jawab, 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 karena pesan-pesan surgawi, pesan-pesan ilahi, 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 kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan kepada dunia manusia, dunia manusia, dunia manusia, dunia manusia, dunia manusia. Pesan-pesan ilahi, pesan-pesan ilahi, kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan. Kami tidak menyimpan kebenaran, firman. Itu. Kami sudah sampaikan pesan. Papa Yahweh kepada dunia manusia. Apakah engkau menangkapi pesan ilahi,
melalui hatimu, atau secara logikamu, atau secara pikiranmu duniawi, hidup dalam dosamu. Pesan ilahi, inilah kemuliaan Bapa Yahweh. Inilah puji-pujian yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael, malaikat Uril, semuanya malaikat surga yang ada pada saat ini menyampaikan pesan-pesan ilahi. Bertobatlah, bagi setiap orang harus bertobat secara pribadi. Bertobatlah, berbaliklah kepada firman, sebab firman itu yang akan menyelamatkan setiap orang secara pribadimu. Shalom Elohim. Malaikat kami Mikael menyapa, Shalom Elohim, damai sejahtera, diberkatilah kita semua. Sampai di sini pesan kami yang disampaikan oleh malaikat Mikael, semua malaikat yang ada di sini. Diberkatilah kita semua di mana saja pun berada. Shalom Elohim. Diberkatilah kita semua. Baterai tinggal 5%, kami tidak, malaikat Mikael tidak membawa cas. Shalom Elohim. Diberkati dan disembuhkan semua orang di mana saja pun berada. Di dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Isa Masih, memberkati semua, menyayangi kita semua di mana saja pun berada. Shalom Elohim. Dadah, shalom.